Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari Injil Yohanes. Dan pasal yang sedang kita terjemahkan saat ini adalah Yohanes pasal yang pertama. Dan ayat yang ke-46, ini adalah ayatnya yang akan kita terjemahkan bersama-sama. Kalimatnya sangat singkat dan mudah untuk dipahami. Nah, seperti biasa yang saya sampaikan bagi teman-teman yang baru pertama kali tiba di channel ini, jika Anda belum memiliki latar belakang pengetahuan tentang bahasa Yunani Koine atau bahasa Yunani Perjanjian Baru, saya menyarankan agar Anda memulai dari pelajaran yang paling awal sekali. Anda bisa melihat di deskripsi, di paling bawah ada di sana link yang memberikan link untuk menuju pada kumpulan semua video yang tersedia di channel ini. Dan di sana Anda akan melihat ratusan video dan Anda bisa memulai dari video yang pertama sekali di mana Anda akan mempelajari abjadnya, cara membacanya, dan setelah itu dilanjutkan dengan pengetahuan-pengetahuan pelajaran yang lain tentang tata bahasanya. Nah, tetapi bagi Anda yang sudah memiliki latar belakang atau paling tidak Anda sudah mengikuti pelajaran mulai dari terjemahan Yohanes pasal yang pertama, Anda bisa melanjutkannya tentunya. Dan sekarang kita akan membaca ayat ini. Jika Anda ingin membaca bersama-sama, silakan mengikutinya. Baik, mari kita baca bersama-sama menurut pembacaan Erasmus atau Erasmian. Kai eipen auto Nathanael ek Nazaret dunatai ti agaton einai legei auto plipos ergu kai ide. Nah, seperti biasa yang saya lakukan adalah mengenali setiap kata kerja yang terdapat dalam sebuah kalimat. Karena kata kerja dalam sebuah kalimat itu menentukan daripada arah terjemahan daripada suatu ayat, apakah bentuknya future, apakah bentuknya itu dalam suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang sudah lewat, atau yang sedang berlangsung, atau mungkin kalimat langsung, atau kalimat tidak langsung. Semua itu bergantung pada kata kerjanya. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah kata kerja yang pertama adalah eipen. Kata kerja yang kedua ada dunatai, kata kerja yang ketiga ada di sini infinitif, kata kerja yang keempat ada legei, kata kerja yang kelima ada ergu, kata kerja yang keenam ada ide. Ada lumayan banyak kata kerjanya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah melihat konjugasinya atau mengenali passing daripada kata kerja ini. Nah, yang pertama di sini yang ada adalah eipen. Eipen adalah second aorist active indicative third singular untuk kata lego yang artinya adalah he said, dia berkata. Dan kata yang berikutnya adalah dunatai. Dunatai itu adalah present middle indicative third singular, dunamai, he is able atau dia dapat atau dia bisa. Dan yang berikutnya adalah einai, dia adalah present active indicative infinitive, to be. Kemudian legei, kata yang sangat umum, kata yang sudah sering kita lihat, dia adalah present active indicative third singular dari kata lego, he says, dia berkata. Dan yang berikutnya adalah ergu, dia adalah present middle imperative dari second singular dari erkomai yang artinya come atau dalam bahasa Indonesia dikatakan adalah datanglah. Nah, yang terakhir adalah ide, dia dari second aorist active imperative second singular dari horao yang berarti behold atau see. Dalam bahasa Indonesia tentu diterjemahkan sebagai lihatlah. Nah, kata ini juga sering menjadi kata imperatif yang berbentuk present imperatif, di mana kata ini dipergunakan kepada lebih daripada 2 orang atau 3 orang atau sekelompok orang, tetapi dia tetap dipakai dalam bentuk second singular. Tentu dalam hal ini karena yang berbicara adalah Nathanael dan Filipus berkata kepada dia, dalam hal ini di sini dia adalah normal seperti kata imperatif sebelumnya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan daripada preposition kata depan, ek plus Nazareth, yang berarti adalah out of atau of Nazareth. Dan satu lagi yang penting kita perhatikan adalah di sini ada T, di sini dia tidak memiliki ada tanda action atau stroke, dan di sini artinya menjadi anything atau sesuatu. Tetapi jika ada suatu action di sini, dia artinya menjadi who atau what, tergantung daripada konteksnya. Nah, sekarang kalimat ini sudah siap untuk diterjemahkan. Saya memberikan 2 bentuk terjemahan dalam bentuk bahasa Inggris, dan ada 1 bentuk dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu nanti kita akan lihat bagaimana hal ini bisa diterjemahkan. Nah, dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan seperti ini. And Nathanael
said unto him, itu adalah dari frasa yang pertama ini, kai eipen auto Nathanael. Kemudian, is there anything able to be good from Nazareth? Itu adalah dari frase ek Nazareth lunatai ti agaton enai. Dia adalah bentuk tanya. Nah, kita coba analisa dulu kalimat ini. Di sini adalah main verb-nya, dunatai. Kita artikan dia, kita berikan konjugasi dari middle, indikatif, he is able. Dalam hal ini, yang menjadi subjeknya adalah T, berarti it is able. Kita mau menerjemahkannya demikian, is anything able. Dunatai T, itu dari terjemahan yang sangat harfiah sekali. Is anything able. Nah, perhatikan di sini, agaton, dia dalam bentuk akusatif. Dia tidak mungkin menjadi subjek. Dia tidak mungkin menjadi equal atau sama dengan T dalam bentuknya di sini. Tapi dia menjadi objek. Makanya, saya terjemahkan dia, is anything able to be good. Itu secara harfiah. From Nazareth. Nah, kedengaran memang agak sangat janggal. Tapi itulah kalau kita mau terjemahkan secara harfiah. Is anything able to be good from Nazareth? Tapi kita lanjutkan dulu di sini. Legei auto Philippos ergo kai ide. Nah, kita terjemahkan seperti ini. Philip said unto him, come and see. Nah, saya berikan terjemahan yang kedua, karena terjemahan yang pertama ini kedengarannya sangat kasar, dan tentu dalam bentuk bahasa Inggris, tapi saya memberikan terjemahan harfiahnya. Kalau kita mau lihat konstruksi daripada kalimatnya. Nah, terjemahan yang kedua ini saya berikan demikian. And Nathanael said unto him. Nah, saya ubah total bentuknya menjadi bentuk konstruksi yang agak berbeda. Can there be anything good from Nazareth? Itu adalah dari frase ek Nazareth dunatai ti agaton enai. Atau mungkin bisa juga diterjemahkan, kalau lebih agak halus, bisa kita katakan, can there be anything good to come out from Nazareth? Kata come out kita masukkan agar memiliki sense, pengertian yang lebih jelas. Tentu bagi kita, mungkin kata come out, come ditambahkan akan menolong kita lebih mengerti. Tapi dalam konteks bahasa Inggris, can there be anything good from Nazareth? Artinya sama. Can there be anything good? Maksudnya itu sesuatu yang akan datang baik dari Nazareth. Dengan bentuk tanya. Dalam bahasa Indonesia tentu mempertanyakan sesuatu tentang Nazareth, bahwa dari sana tidak mungkin ada sesuatu yang baik. Nah, kemudian di sini dikatakan, Philip said unto him, come and see. Nah, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan demikian. Dan Nathanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazareth? Nah, kata datang di sini, kalau kita perhatikan di dalam konteks dalam bahasa Yunani tidak ada di sini kata datang. Tapi itu dimasukkan dari ide daripada enai, to be, to become, to exist, to come out, to occur. Itu ide daripada Amy. Nah, kemudian dilanjutkan, Filipus berkata kepadanya, datang dan lihatlah. Nah, inilah terjemahan yang bisa kita lihat dari ayat ini. Meskipun ayat ini begitu singkat, tapi terkandung suatu hal yang rumit, yang perlu kita pahami dengan baik. Oleh karena itu, teruslah belajar agar bisa memiliki pemahaman yang lebih sempurna tentang bahasa Yunani. Jika Anda ingin tentu melihat terjemahan untuk ayat yang ke-47, silakan lihat pelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan di sana juga Anda mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang lebih baik, sehingga pengetahuan Anda nantinya semakin meningkat dan semakin bisa menganalisa suatu kalimat dan memberikan penafsiran yang terbaik dari suatu ayat. Dan seperti biasa yang saya katakan, jangan pernah putus asa, tetapi teruslah belajar untuk mengetahui akan maksud daripada Tuhan di dalam firman-Nya, khususnya melalui ayat-ayat perjanjian baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan pelajaran ini, dan sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.